Shalom, damai di hati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang selalu menyertai dan melindungi kita. Banyak hal yang kita alami selama masa pandemi COVID-19 ini, tapi pastinya tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena saat ini kita boleh berada di penghujung tahun 2020 untuk merayakan Natal Yesus Kristus, Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Tomohon 4. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat melalui ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Tomohon 4. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom, damai di hati. Marilah kita mulaikan ibadah menyambut Natal Pemuda Wilayah Tomohon 4. Penghujung tahun 2020 telah tiba. Berbagai kisah telah dilalui di era pandemi ini dengan kenangan yang mengantar kita dalam jumpa kasih menyongsong Natal Yesus Kristus. Dalam perlindungan Tuhan, kita berkumpul untuk menyongsong Natalnya dan merenungkan betapa Kristus sangat mengasihi kita. Karena itu marilah kita menyatu dalam ikatan kasih persaudaraan yang tulus dan murni, sambil mengangkat pujian dan sembah sujud kepadanya, Sang Putra Natal Juru Selamat kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri, kita menyanyi bersama, Selamat datang Kidung Jemaat nomor 123. Mari kita tunduk kepala sejenak. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus Pemuda ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita menyanyi bersama Datanglah Immanuel, Kidung Jemaat nomor 81.
Kepada pemuda dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sesuai liturgi kita akan ungkapkan secara berbalas-balasan. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang memohon belas kasihan dan pengampunan dosa dari segala hal yang kami lakukan secara sadar ataupun tidak sadar dalam kehidupan kami. Ya Yesus Kristus Putra Natal, kami telah melewati perjalanan waktu sampai saat ini dengan berbagai peristiwa yang kami alami. Dan semuanya atas sepengetahuan Engkau, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami telah mengalami banyak pemikiran, perkataan dan perilaku yang semuanya diketahui oleh Engkau, ya Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, hanya kepadamu kami memohon belas kasihan dan pengampunan dosa apabila kami melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami sadar akan kelemahan dan kelalaian kami, sehingga kami cenderung melakukan apa yang jahat di hadapan-Mu maupun di antara sesama kami. Dalam pergaulan, kami sering terbawa dalam berbagai godaan dan pencobaan yang membuat kami terpikat dan terjerumus dalam dosa. Kami mengaku bahwa kesombongan, keegoisan, kekerasan hati, sering memberontak terhadap orang tua, menyakiti sesama teman kami, serta jauh dari hadapan-Mu ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami tidak dapat menunjukkan keteladanan dan kerendahan hati yang membuat kami menjadi sombong dan tinggi hati. Ampunilah kami, Yesus Tuhan, atas pelanggaran etika, moral yang terjadi dalam kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Yesus Tuhan, ampuni, baharuilah dan pulihkanlah kami dari luka-luka dosa, agar kami layak disebut sebagai umat gembala-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, kami bermohon kepadamu. Angkatlah kami dalam lautan yang kelam, agar kami tidak tenggelam lagi dalam dosa yang membuat kami hilang harapan. Ya Yesus Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama, seharusnya ku datang dan apa yang seterusnya.
Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah yang terdapat dalam Yesaya pasal 42 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Mari kita dengarkan nubuatan tentang kedatangan Juru Selamat. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Mika 5 ayat yang ke-1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Marilah kita sambut nubuatan tadi dengan melakukan bersama-sama Putri Sion, nyanyilah Kidung Jemaat nomor 91. Marilah pemuda sekalian, kita masuk dalam unsur penyalaan lilin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Marilah kita bersyukur dan memaknai sukacita menyambut Natal Yesus Kristus saat ini dengan menyalakan lilin. Mari kita menyanyi bersama seorang anak telah lahir dan apa yang seterusnya. Di
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami yang sementara beribadah, kami rindu lagi untuk membaca Alkitab. Kiranya firman Tuhan yang akan memberikan sukacita dalam kehidupan generasi muda, pemuda dan pemudi yang ada di wilayah Tomohon 4. Karena itu ya Tuhan, kami mohon berfirmanlah bagi kami semua, dan Tuhan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami semua secara pribadi, tapi juga di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Bahkan harapan dan kerinduan kami diberkati di dalam firman Tuhan. Terima kasih, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami persembahkan doa kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Shalom, damai di hati. Pemuda-pemudi yang ada di wilayah Tomohon 4, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Tinggal hitungan hari kita tiba pada hari Natal. Dalam ibadah kita di saat ini kita dituntun dalam bacaan 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus dan dialamatkan pada mereka yang disebut jemaat-jemaat diaspora. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan kepada orang-orang pendatang yang tersebar adalah orang-orang dari macam-macam ras, suku, dan bangsa. Mereka menempati daerah dan berdiam di wilayah Asia Muka, seperti Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia, dan Bitinia. Mereka inilah yang akan menjadi objek pengembalaan Rasul Petrus dan para penatua. Dalam ayat 1 dikatakan demikian. Kepada para penatua diperkenalkan tugas-tugas yang harus mereka laksanakan dengan baik. Dan tugas tersebut menuntut perhatian serius, bahkan memberikan prioritas tinggi pada kesempatan-kesempatan untuk bersaksi. Rasul Petrus menasihatkan para penatua agar menyadari siapa mereka sebenarnya, apa status mereka,
apa fungsi mereka dan apa hubungan mereka dengan Rasul Petrus sendiri sebagai teman sekerja sekaligus saksi penderitaan. Memang tugas dan fungsi yang ditawarkan cukup sulit, namun hal ini tergantung dari mereka sendiri untuk mempergunakan waktu kerja dan waktu bersaksi dengan perhatian penuh. Menjadi saksi penderitaan Kristus artinya turut terlibat secara aktif untuk menerima segala konsekuensi dari hal pengakuan, penerimaan, dan pengabdian terhadap Yesus Kristus. Mereka harus bekerja dengan semangat, mengingat mereka memperoleh bagian dalam kemuliaan Allah atau dalam keselamatan kekal. Para pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 2 dan 3 jelas ditekankan fungsi dan peranan mereka menjadi gembala bagi kawanan domba Allah. Adapun motif yang ditentukan oleh Rasul Paulus bagi mereka adalah yang pertama, bahwa dalam pengembalaan tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, bahwa dalam pengembalaan harus disertai dengan perasaan sukarela. Yang ketiga, bahwa dalam pengembalaan orang tidak harus mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri secara tulus. Dan yang keempat, bahwa dalam pengembalaan orang tidak menjadi seperti penguasa yang memerintah. Dan yang kelima, bahwa dalam pengembalaan orang harus menjadi seorang panutan yang baik. Rasul Petrus melihat bahwa dorongan-dorongan untuk berhasil di dalam tugas pengembalaan itulah yang akan mengantar mereka untuk memperoleh kemasyuran dan kenikmatan hidup. Itu jelas dalam ayat 4 dari bacaan kita. Para penatua harus menggembalakan umat Tuhan dengan penuh tanggung jawab, mengingat akan datangnya Gembala Agung itu. Ayat 4 dari bacaan kita. Siapa Gembala Agung? Dia adalah Tuhan Yesus. Selaku Gembala Agung, Dia telah menggembalakan umatnya. Dia telah memberikan teladan. Dia juga adalah gembala yang baik. Dia membukakan pintu bagi domba-dombanya. Dan dia memimpin domba-dombanya ke tepi air yang tenang. Para pemuda dan pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa hubungan antara kedatangan Gembala Agung dan Minggu Advent atau yang dikenal dengan sebutan Adventus? Masa Adventus bermaksud mempersiapkan para pemuda dan pemudi untuk secara jasmani maupun rohani dengan kelayakan penuh mau menerima Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam bacaan dikatakan bahwa untuk memperoleh mahkota kemuliaan harus memintanya dari Gembala Agung, dan Tuhan Yesus itulah Gembala Agung yang memiliki hidup kekal, malah Dia adalah mahkota kemuliaan itu sendiri. Karena itu saya mengajak kepada pemuda-pemudi agar supaya mau mendengar arahan bimbingan para penatua dari ke-6 jemaat yang ada di wilayah Tomohon 4. Sama seperti bacaan kita, Rasul Petrus yang menjadi pemimpin tapi juga mengingatkan para penatua. Dan harapan saya, penatua pemuda wilayah atau ketua pemuda wilayah yang akan mengajak rekan-rekan sekerja, para penatua yang lain yang ada di jemaat-jemaat yang lain di wilayah Tomohon 4 ini untuk bekerja sama, memberikan pengembalaan, membimbing, mengarahkan
para pemuda dan pemudi, agar supaya mereka mau menikmati akan kemurahan Tuhan. Mereka memberi diri untuk kemuliaan nama Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pergumulan. Namun percayalah, berangkat dari bacaan kita, maka setiap kita pasti menginginkan agar supaya kita boleh menikmati kehidupan kekal bersama dengan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Para pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersaksi dan melayani di dalam jemaat kita masing-masing, tidak hanya penatua, tetapi semua pemuda-pemudi, tidak hanya komisi, tetapi semua pemuda-pemudi. Sebetulnya kita sudah berpartisipasi di dalam misi Tuhan. Apabila sekali lagi kita bersaksi dan melayani di dalam jemaat kita masing-masing, namun dalam satu bingkai kebersamaan sebagai pemuda di wilayah Tomohon 4. Manusia turut atau kita turut mempercepat kedatangan Gembala Agung itu ke tengah-tengah kita ketika kita mau bersaksi dan melayani. Dan untuk melaksanakan tugas yang besar seperti ini, kita termasuk pemuda dan pemudi harus turut mengosongkan diri dan meminta agar supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, lalu menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita yang selama ini menghambat kehidupan pelayanan. Gembala Agung itu, yaitu Yesus Kristus, bersedia datang dan hadir apabila pemuda-pemudi bersedia untuk tunduk dan merendahkan diri dan dengan penuh ketulusan hati mau menerima Dia, mau menyambut Yesus yang akan kita rayakan beberapa hari ke depan dalam perayaan Natal. Selamat menyambut Natal bagi para pemuda dan pemudi yang ada di wilayah Tomohon 4. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang ada padamu, dengan seluruh hidupmu. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan bawa persembahanmu, PKJ nomor 146. Mari pemuda-pemudi kita satu dalam permintaan doa. Kita masuk dalam doa umum. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah dalam ibadah menyambut Natal pemuda wilayah Tomohon 4.
Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di mata Tuhan. Apabila ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan Yesus. Dalam ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami semua telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan diterima, dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan Yesus, agar boleh terpakai dalam tugas pelayanan dan kesaksian sebagai pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya yang ada di wilayah Tomohon 4. Ya Tuhan, kami bermohon, berkatilah kehidupan para pemuda yang ada di wilayah Tomohon 4. Para pemuda yang ada dari Jemaat Gemim Immanuel Walian, Jemaat Yobel Ulindano, Jemaat Kanaan Ulindano, Jemaat Bukit Zaitun Walian 2, Jemaat Nafiri Pangolombian, dan Jemaat Golgota Tondangou. Tuhan, mereka rindu diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, baik dalam aktivitas, kerja, bahkan cita-cita dan masa depan mereka. Kiranya mereka semua yang sementara berjuang dalam hidup ini untuk melakukan yang terbaik untuk diri mereka, itu semua ada dalam rancangan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga, dalam hal ini orang tua yang senantiasa mendoakan mereka, memberikan perhatian dan kasih sayang. Tuhan, bukakan jalan agar supaya masa depan, harapan, impian mereka dapat mereka raih, karena Tuhan berkenan atas kehidupan pribadi mereka masing-masing. Apabila ada di antara mereka yang dalam keadaan kurang sehat, kami mohon Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, Tuhan berkati keluarga yang mendampingi, termasuk makanan, minuman, obat, bahkan vitamin yang dikonsumsi. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyatakan mukjizat kesembuhan bagi pemuda-pemudi yang dalam keadaan kurang sehat. Berkati juga pemuda-pemudi yang mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu mengucap syukur karena sukses belajar, sukses dalam karir, sukses dalam meniti masa depan, sukses dalam segala hal. Tuhan Yesus kiranya menolong menyempurnakan sukacita mereka, mengingatkan mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan mereka hanya pada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, agar supaya apapun yang mereka lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para penatua yang ada di wilayah Tomohon 4, yaitu penatua Ceris Roring yang ada di Jemaat Immanuel Walian, penatua Cindy Suot yang ada di Jemaat Yobel Ulindano, penatua Revi Ering yang ada di Jemaat Kanaan Ulindano, penatua Winnie Tombuku yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Walian 2, penatua Davis Repi yang ada di Jemaat Nafiri Pangolombian, dan penatua Rifan Rompis selaku ketua pemuda wilayah yang ada di Jemaat Golgota Tondangou. Kiranya sebagai hamba-hamba Tuhan, mereka senantiasa diperlengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga sebagai pemimpin mereka mampu untuk mengorganisir, mereka mampu untuk menata pelayanan dengan baik, sehingga menjadi berkat melalui program pelayanan pemuda dari arah sinode wilayah sampai kepada di jemaat masing-masing. Tuhan berkati keluarga mereka yang menopang mereka dalam segala hal. Kiranya dalam semangat kebersamaan, berangkat dari bacaan yang telah disampaikan tadi dalam firman Tuhan, mereka akan bersatu hati,
melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan para pemuda yang ada di wilayah Tomohon 4, bahkan apa yang digumuli oleh para pemuda yang ada di wilayah Tomohon 4, itu semua dapat diselesaikan, dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Tomohon 4. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan yang tercipta saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kiranya Kompelka pelayanan kategorial pemuda yang ada di wilayah Tomohon 4 akan menjadi contoh dan berkat dalam gereja Tuhan, Gereja Masehi Injili Minahasa, dalam menjalani hari-hari kehidupan sebagai tulang punggung gereja, sebagai harapan bangsa dan negara. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati gereja Tuhan, diberkati bangsa Indonesia ini, diberkatilah pergumulan bangsa kami. Biarlah pandemi COVID-19 cepat berlalu, upaya pemerintah lewat vaksin itu boleh terrealisasi dengan baik atas kemurahan dan campur tangan Tuhan. Diberkatilah akan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pakailah pemerintah Tuhan termasuk kami selaku generasi muda, khususnya pemuda-pemudi yang ada di wilayah Tomohon 4 ini, untuk dapat mengambil bagian dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan ini. Diberkatilah juga akan semua orang baik yang seiman maupun yang tidak seiman yang diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Kiranya mereka ditolong dan diberkati seperti halnya Tuhan memberkati kami semua. Inilah ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 119, Hai Dunia Gembiralah, dan apa yang seterusnya. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat terindah, sukses dalam cita-cita, serta masa depan cemerlang dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Putra Natal, dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, damai di hati. Hari ini kita bersyukur kita semua boleh melaksanakan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus.
sekalipun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita semua boleh beribadah di masing-masing jemaat. Hari ini ada 6 jemaat yang melaksanakan ibadah secara serentak. Dan tentu kita mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Dan di saat ini atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Wilayah Pemohon 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin di malam hari ini, Bapak Pendeta Denny Tamburian MPH yang sudah melayani kita dalam ibadah menyambut Natal di malam hari ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Kanaan Ulindano sebagai pelaksana ibadah di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya, tapi juga yang saya kasihi teman-teman pemuda-pemudi yang ada di wilayah Pemohon 4 yang sudah mengikuti ibadah ini bersama-sama di jemaat masing-masing. Akhirnya kami mengucapkan selamat menyambut Natal Yesus Kristus tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun berkat 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Kanaan Ulindano mengucapkan selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman pemuda-pemudi wilayah Pemohon 4. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun berkat tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Jemaat Gemim Negeri Pangolombian beserta dengan seluruh anggota pemuda, bahkan pun secara pribadi mengucapkan selamat menyongsong Natal Yesus Kristus tahun 2020, tepatnya pada tanggal 25 Desember, bahkan pun menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya melalui damai Natal ini, kelahiran Sang Juru Selamat terus memompa motivasi kita sebagai anak-anak muda dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita, dimanapun Tuhan tujukan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan memberkati.